Kenalkan, ini si Leopold II dari Belgia yang pura-pura mau bantu Kongo. Ketika menjadi raja, ia memerintah The Congo Free State yang luasnya kira-kira 76 kali luas Belgia. Dia membuat seluruh dunia percaya bahwa dia akan membantu Kongo. Namun di bawah rezimnya antara tahun 1885 hingga 1908, negara itu menjadi sasaran teror. Lebih dari 500.000 meninggal karena penyakit dan kelaparan. Dia membunuh lebih dari 10 juta orang Kongo, yang merupakan 50% dari populasi Kongo. Lu bikin perbudakan, terus lu potong-potong tangannya, cuman buat bikin kayak elo. Kan gua yang namain The Congo Free State, jadi gua pemiliknya boleh ngapain aja. Ya elo pemilik, ngapain pakai potong-potong tangan? Gua belum pernah ke Kongo, jadi apa yang terjadi di sana, stay lah di sana. Kalau gitu duitnya juga stay di sana, ngeles aja. Gak juga lah. Gua potong juga tuh lengan lo. Halah, ampun. Sakit jiwa lo, sampai mati lo hidupnya juga enak. Bukan sakit jiwa, tapi pinter. Tai lo. Auguste Pinochet ini menggulingkan pemerintahan Chili pada tahun 1973 dengan bantuan kudeta yang didukung Amerika. Laporan mengatakan banyak yang menghilang di bawah rezim dan 35.000 disiksa. Pinochet meninggal sebelum dia bisa diadili. Enak banget tuh. Atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintahan Pinochet berakhir tahun 1990. Cet, bangun woi. Malah tidur. Cet, halo. Ih, ngoroknya kenceng amat. Cet, nggak jadi ngobrol nih. Aduh, udah jauh-jauh kesini malah ditinggal tidur. Woi, Cet, bangun kagak? Aduh, amsyong. Jenderal Idi Amin Dada menggulingkan pemerintahan terpilih di Uganda melalui kudeta militer dan menyatakan dirinya sebagai presiden. Selama tahun 1971 hingga 1979, dia terkenal sebagai jagal dari Uganda. Dia kemudian memerintah dengan kejam selama 8 tahun. Antara 100.000 hingga 500.000 orang Uganda terbunuh selama pemerintahan tirannya. Dia juga mengusir penduduk Asia Uganda yang kebanyakan warga negara India dan Pakistan. Kenapa sih lu bisa sadis gitu, Jen? Les, karena titel gelar gua His Excellency Presidente for Life Dr. El Haj Idi Amin, King of all the beasts, Sun on the earth, and Fish in the sea, and the liberator of British Empire of all Africa and Uganda in the particular. Anjir panjang pisan, Tapi apa hubungannya titel sama kesadisan lo? Kalau gua kagak sadis, gua kagak bisa dapat titel itu. Emang harus sesadis itu? Untuk membuat rasa takut lawan lah. Nggak peduli berapa korban? Apapun yang diperlukan. Emang begitu? Ya iyalah. Gede gram gua. Pada tahun 1917, Lenin memimpin Revolusi Oktober atau dinamai juga dengan Revolusi Bolshevik untuk menggulingkan pemerintahan sementara yang telah menggulingkan Tsar. Selama periode revolusi, perang dan kelaparan ini, Lenin menunjukkan ketidakpedulian yang mengerikan terhadap penderitaan rekan senegaranya dan tanpa ampun menghancurkan oposisi manapun. Saat ini gue bersama Kang Lenin ya. Kang, jadi begini. Apa lo? Lo gak setuju sama gua mau jadi oposisi? Duh, Kang, ampun nggak? Jadi setuju nggak? Enggak, Kang, enggak. Berarti jadi oposisi gua dong. Enggak, ampun beneran. Nggak setuju kan? Enggak jadi deh. Jadi nggak. Benyamin Netanyahu 4 adalah Perdana Menteri Israel sampai saat ini. Di bawah kepemimpinannya, hampir 3.500 orang Palestina terbunuh, termasuk anak-anak dan wanita, dan ribuan terluka. Mencaplok 85% wilayah West Bank dan melakukan sistem apartheid serta menjadikan Gaza sebagai penjara terbuka terbesar di dunia, termasuk 1,9 juta penduduk Palestina di dalamnya. Kenapa sih harus Palestina? Ya, karena tanah pemberian Tuhan kepada bangsa Israel. Alasannya aneh. Kalau mau balas dendam karena Holocaust, kenapa di Palestina? Kan kejadiannya di Eropa. Ya. Kenapa nggak di Eropa saja? Kenapa harus di Palestina? Ya. Mereka nggak ada hubungannya dengan Holocaust. Ya.
Sekarang kalian memperlakukan orang Palestina seperti kalian juga diperlakukan oleh Hitler. Ya. Geram aing mah denger lagi. Sok benar gelut jeung aing.